Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil hakim. Wa ammal ayatani al-mazkurati, benar ya? Bi qouli alaihi salam man qara'a bihima fi lailatin kafatahu wa hiya min qouli ta'ala amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun ila akhir surah. Adapun dua ayat yang dituturkan dalam sabda Nabi alaihissalam yang isinya siapa yang membaca kedua ayat itu di waktu malam, maka kedua ayat itu mencukupi untuknya. Itu adalah yang dimaksud Rasulullah ayat itu berarti dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi sampai akhirnya surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir Al-Baqarah. Qalal ulama'u fi makna qouli alaihi salam kafatahu. Seorang ulama mengatakan mengenai makna sabda Nabi alaihissalam yang berbunyi kafatahu, nyukupi, dua ayat itu mencukupi untuk orang yang membacanya. Ai kafatahu ma'ahammahu au kafatahu min qiyamil laili, adalah maksudnya dengan membaca dua ayat itu di waktu malam, maksudnya kedua ayat itu mencukupi orang itu dari ma'ahammahu, apa yang ahamma yang diinginkan atau yang dicita-citakan orang itu, yang sangat diinginkan oleh orang itu. Au kafatahu min qiyamil laili, atau ada yang menjelaskan maksudnya kedua ayat itu mencukupi orang tersebut dari qiyamul lail, maksudnya untuk mengganti salat tahajud. Nah, maksudnya dua ayat itu membaca dua ayat itu sebelum tidur. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ya juzu ayyakuna al-muradu bi kafatahu ma'ai ma'ahamahu wa min qiyamil laili jamingan. Yang dimaksud sabda Nabi bahwa dengan membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di waktu malam, kedua ayat itu mencukupi orang yang membacanya itu, menurut Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sangat mungkin kalau yang dimaksud itu adalah mencukupi apa saja yang oleh orang tersebut dianggap penting, dianggap dibutuhkan, dan juga mencukupi dari qiyamul lail, dari sholat malam secara bersama-sama keduanya. Sangat mungkin seperti itu. Jadi bukan sekedar mencukupi ma'ahammahu,
apa yang dianggap penting oleh orang itu. Tapi juga sekaligus mencukupi dari ibadah qiyamul lail. Pahalanya itu. Nek maca iki ora tahajud. Ya kalau dari segi pahala mungkin cukup, tapi tahajud kan tidak sekedar cari pahala. Intaha. Intaha bimaknahu. Demikianlah maknanya mengenai hal tersebut. Wahadal babu muntashirun, wahadal babu muntashirun, wama warada fihi kasirun ma'rufun inda ahlil ilmi. Mengenai bab ini itu sudah muntashir. Sudah muntashir tergelar maksudnya sudah sering disampaikan. Wama warodafi dan juga mengenai apa saja yang berkaitan dengan bab ini, bab tentang ayat-ayat atau surat-surat tertentu Al-Quran yang oleh Rasulullah dipesankan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu. Wama warodafi kasirun ma'rufun inda ahlil ilmi. Dan mengenai hadis dalam bab ini yang berkaitan dengan bab ini itu banyak sekali dan sudah diketahui para ahli ilmu. Wal qasdu al isyaratu ila ba'dil muhimmi min dalika. Sedangkan maksudnya, maksud Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menuturkan yang di atas kemarin-kemarin itu adalah sekedar memberikan isyarah, memberikan satu ya isyarat pada sebagian hal-hal yang penting dari bab ini, dari bab ayat tentang yang bab ayat-ayat tertentu, surat-surat tertentu yang secara khusus dipesankan Rasulullah untuk dibaca pada saat-saat tertentu. Liyatamassaka bihi ar-raghibuna fil khairi, agar para raghibun, orang yang menginginkan, yang senang di dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, itu bisa menggunakannya, bisa memegangnya. Fayafuzu bima turatiba alaihi min jazilis sawabi wa minal hifzi wal kifayati dan ulil afati. Maka dengan menuturkan hal-hal di atas itu, Al-Habib Abdullah bin Alwi bermaksud setelah untuk memberikan isyarat atau memberikan penjelasan sedikit di antara hal-hal mengenai ayat-ayat atau surat-surat tertentu dalam Al-Quran yang dipesankan Rasulullah untuk dibaca pada saat-saat tertentu itu, supaya orang yang gemar beribadah bisa menggunakannya di dalam beribadah, sehingga dengan demikian mereka memperoleh yafuzu, memperoleh keberuntungan. Bima turatibang alaihi minja, bima turut tibang alaihi, apa ya, dengan penjelasan yang telah diurutkan tersebut, memperoleh keberuntungan min jazili sawabi, yaitu berupa agungnya pahala, wa minal hifdi, dan berupa keterjagaan, jadi dijaga oleh Allah, wal kifayati lil afati, dan kecukupan, keterjagaan dan ketercukupan dari berbagai macam bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti maksudnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad kurang lebih seperti itu. Wallahul muwaffiqu wal mu'inu, dan Allah lah zat yang memberikan
muwafiq, memberikan pertolongan yaitu kemampuan, wal mu'inu dan juga pertolongan. La rabba ghairuhu, tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Wala ilaha siwahu, dan tidak ada sesembahan selain Dia Allah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah bagi kita Allah, dan Allah mencukupi kita. Dan wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baiknya zat ya tempat berpasrah, sebaik-baiknya zat yang mewakili, yang tempat kita berpasrah. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai para saudara, ja'alanallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Mudah-mudahan Allah menjadikanku dan menjadikan kalian termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan banyak, dan termasuk orang-orang yang harta benda serta anak keluarga itu tidak membuat lalai dari mengingat Allah. Amin. Anna dzikra lillahi min a'zamil umuri al-fadhaili wa afdalil qurbati wa awsalil wasaili. Bahwa zikir kepada Allah, mengingat Allah itu termasuk perkara yang agung, yang utama, dan pendekatan kepada Allah yang utama, serta menyampaikan dan serta lebih apa gitu nih, wa ausalis lil wasaili, dan menyampaikan, dan lantaran atau perantara yang lebih menyampaikan. Allah azza min qailin, Allah azza min qailin berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian ingatlah kepadaku, maka aku Allah akan mengingat kalian. Kalian bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur, mengingkari. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian berzikirlah kepadaku Allah, maka aku Allah akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku Allah. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur, jangan kalian mengingkari. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, kalian ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, dengan mengingat yang banyak, yang sering. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bacalah dan bacakanlah tasbih untuk Allah bukratan wa asilan, di waktu pagi dan petang. Ini nanti kan dijelaskan oleh Rasulullah, uzkurullah dzikran katsira sabbihu bukratan asila, itu nanti kan jadi salat 5 waktu itu, salat subuh, ada salat maghrib, ada maksudnya ini mengingat Allah dengan banyak, ini maksudnya ini ya selalu ingat Allah. Tapi Allah itu kan maha lembut, kalau berfirman itu dengan kalimat yang sangat lembut, ya. Jadi, maksudnya ini disuruh mengingat terus, tapi Allah ya dzikran katsira, ya, karena banyak yang
yang selalu ingat Allah, tapi lebih banyak lagi yang lalai dari Allah kan itu kan, makanya kalimatnya dzikron katsira. Ya wallahu alam. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Allah Ta'ala juga berfirman, dan ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu, di dalam hatimu. Tadarrungan, dengan tadarru, dengan apa ya? Dengan merendahkan diri, dengan rasa dengan tercekam. Wa khufyatan, dan dengan secara diam-diam, maksudnya itu di dalam hati, tidak ditambak-tambakkan. Wa dunal jahri minal qauli, dan bukan dengan suara yang keras. Bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Pagi dan petang, Allah itu maksudnya kan menyuruh kita mengingat terus ya. Di firman-Nya Allah itu dengan kalimat bil ghuduwi wal asal. Bagi nek belajar balaghah nanti paham. Belajar balaghah paham. Nek logikane bahasa ora kepekaan bahasane kurang ya pemahamannya kurang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi termasuk orang yang lalai, ghafil, lalai dari mengingat Allah. Saking jelasnya Allah sampai tidak terlihat. Ini cara Mas Royat ada enggak ini? Allah itu terlalu jelas sehingga mah enggak kelihatan. Bagi orang yang lalai, bagi orang yang bodoh. Ya, melihat lukisan, lukisannya sapa? Lukisannya Afandi. Anu mengingat melihat lukisan itu kan kalingan Afandi. Nah semua ini kan ciptaan Allah, kan teringat. Sebagaimana lukisannya Afandi itu kalingan Afandi. Yang buat pohon ini siapa ya? Allah. Kan jadi ingat Allah, lihat pohon, ingat Allah, lihat gitu loh. Nah nanti supaya tidak sesat, itu caranya ini kayak nggon buku kuwi, sungkem SMS kuwi. Supaya enggak sesat, kalau enggak dengan cara seperti itu, kebanyakan akan menjadi sesat. Wali saja bisa tersesat, itu ceritanya zaman Syekh Abdul Qadir Jilani itu 70.000 wali tersesat diselamatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Untungnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngomong kasih teh alan-alan ndak malah. Nah, makanya persiapan syariat baik kepada Allah maupun muamalah kepada Allah maupun muamalah kepada hamba Allah itu menjadi penting. Ketertiban berpikir, ketertiban bersikap itu menjadi penting. Karena kalau sudah memasuki hal-hal yang seperti ini, ya sok gonjang ganjing kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sing jeneng ilmu kan asli ini gitu. Nah cara Imam Al-Ghazali kan mengutip firman Allah, innama yakhshallah min ibadil ulama. Yang bisa takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang banyak ilmunya. Nah, ulama. Berarti Imam Al-Ghazali kan menyimpulkannya berarti yang disebut ilmu itu yang membuat bisa takut kepada Allah. Yakhsha di situ itu kan khusyuk, di situ mengandung takut, di situ mengandung konsentrasi, mengandung senantiasa melihat.
dan seterusnya itu. Nah, jane ngono kuwi ora kok sekedar pengetahuan bukan. Nah, nek kita itu acuan ilmu itu seperti itu, maka maca kitab pira wae itu kita selalu kagum. Karena apa? Karena itu refleksi, cerminan atau turunan atau derivat dari innama yakhsyallah min ibadil ulama. Itu dah. Makanya nenek gontak taklim alim, seorang ahli ilmu itu tidak akan pernah bosan mendengar mengenai ilmu meskipun sudah diucapkan, didengarkan 1000 kali. Karena yakhsyallah itu, khusyuk kepada Allah itu sesuatu yang tidak terbatas, sesuatu yang mengasihkan. Nah, makanya yang taklim juga diterangkan Abu Hanifah setelah memperoleh ilmu mengatakan, seandainya aku jadi raja, semua budak saya bebaskan, saya pensiun jadi raja macam-macam. Karena ilmu itu lebih mengasihkan, lebih membahagiakan. Nah, dan seterusnya. Makanya itu nanti kalau kita bahas lagi isyarat-isyaratnya itu banyak banget. Nah. Makanya ngaji ini seumur hidup ya. Karena apa? Ya setinggi apapun ilmu seseorang, Imam Al-Ghazali sudah memberikan batasan itu hanya langkah pertama kenabian. Nah. Makanya kayak Mbah Dim itu kadang-kadang yang deres pesolatan, deres kitab-kitab kecil, membaca lagi. Karena asik, mabuk gitu loh. Bukan mabuk teler narkoba itu bukan. Mabuk dalam kebahagiaan. Entah? Membawa sidik. Makanya syahadat itu asyhadu kan itu tak? Asyhadu itu kan fi'il mudhari' tak? Iku nek tak bahas meneh kejeron meneh ya medeni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sampai ke situ kan butuh jiwa yang tentram, yang selamat, yang damai, yang bersih, yang itu semua persiapan aja itu. Sudah persiapan aja. Lah setelah itu baru masuk. Nah, lah ngopo kegiatan-kegiatan duniawi itu membuat orang jauh? Ya karena itu mengotori. Mengotori. Ide-ide duniawi itu mengotori. Itu sudah diberi jalan keluar oleh Abu Hasan As-Sadzili dengan doa beliau. Allahumma la taj'al dunya fi qulubina walakin taj'al dunya fi aidina. Inilah ya Allah jangan jadikan dunia ada di hati kami. Jadikan di tangan kami aja. Ya karena memang kita hidup di dunia mau. Atau Rasulullah juga sudah lebih jelas memberikan isyarat. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Itu lebih subtil lagi itu. Ya agama itu tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita itu cerdas. Nek kita bodoh ki ya wis pokoke ngono ki mah rampung penak turu ngorok rampung. Ngene itu ta. Ning ya ora apa-apa kuwi ora ana apa-apane. Anane mung bosen karo wegah, salat ya wegah, ngopo ya wegah. Lah kan apa ya ora ana asike. Ngene ta. Nah, ngaji ya wegah. Itu yang disebut ulama itu harusnya acuannya seperti itu. Makanya untuk tahu tentang Islam benar, yang benar itu sebenarnya cukup Al-Qur'an, ya. Sahih Bukhari hadisnya. Kemudian kitab Ihya Ulumuddin dan itu. Kemudian satu lagi apa? Dalailul Khairat udah selesai. Dengan 4 itu sudah cukup. Al-Qur'an, hadis Sahih Bukhari, kemudian Ihya Ulumuddin, kemudian Dalailul Khairat. Udah cukup, wis dasar banget tuh. Seandainya semua kitab itu terbakar, asalkan Ihya Ulumuddin masih, itu sudah cukup untuk mengganti semua kitab yang lain. Itu kata para ulama. Nah, penting ngaji Ihya ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tentang zikrullah. Zikrullah itu nanti kalau dibahas tua banget. Nah, dah. Nah, intinya ki asyhadu. Asyhadu fi'il mudhari ya. Itu konsekuensinya itu dalam tanda petik itu mengerikan itu. Aku senantiasa bersaksi, melihat. Ya, edan ta. Bismillahirrahmanirrahim. Masih saya ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.